Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurdella. Saya Surtika. Saya Sheila Nur Ajijah. Kami di sini akan menjelaskan tentang menghidupkan nurani dan berpikir kritis. Apakah kalian tahu berpikir kritis? Menurut Mettes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Adapun ayat suci Al-Quran yang mengandung perintah berpikir kritis dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaannya langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maka suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Hukum tajwid ayat 190. Yang pertama, inna, hukumnya gunnah, huruf nun bertasydid. Yang kedua, fi, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf fa kasroh bertemu hamzah. Yang ketiga, as-samawat, hukumnya alif lam samsiah karena alif lam bertemu huruf samsiah. Yang keempat, wahtilam, mad asli atau mad tabi'i, huruf lam berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Yang kelima, layati, mad badal karena huruf mad bertemu hamzah. Hukum tajwid ayat 191. Alladzina, mad asli karena huruf ya berharakat kasroh bertemu ya sukun. Yang kedua, yadkhuluna, mad asli. Yang ketiga, Allahu, tafkhim atau tebal karena lam jalallah. Yang keempat, qu'udan wa 'ala, idgham digunnah karena tanwin bertemu waw. Yang kelima, khalaqta, hukum tajwid qalqalah sugro karena kaf sukun dan posisinya di tengah kalimat. Tafsir penjelasan. Pada ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dari terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ini, ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Yas'ashada dan Ausin radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala, al-kalisu man dana nafsuhu ala wa amila lima ba'da mauti wal ajizu man atba'a nafsahu wa alha wa tamanna ala Allahi radhiyallahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya yang suka beramal untuk kehidupannya yang mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan.
Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Manfaat berpikir kritis diantaranya dapat menangkap makna dan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengoptimalkan pemanfaatan dalam kepentingan untuk manusia, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan perilaku mulia, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah alam semesta bagi manusia, melakukan kegiatan-kegiatan terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Sekian materi dari kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.